Sebuah pabrik pengelolaan oli bekas dan limbah cair di wilayah Kecamatan Karawang Barat, Jawa Barat, Kamis malam terbakar hebat hingga menimbulkan beberapa kali ledakan dan dentuman keras. Banyaknya material dan cairan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyulitkan proses pemadaman. 7 mobil damkar Kabupaten Bekasi diterjunkan, namun hingga Jumat dini hari api belum bisa dipadamkan. Kondisi ini membuat api terus merembet ke seluruh bangunan pabrik, bahkan hampir memasuki wilayah permukiman hingga menimbulkan kepanikan warga. Nah, tadi kejadiannya kurang lebih jam 10 sampai saat ini jam 12 masih berlangsung karena sumber apinya ini dari benda cair ya, dari oli ya. Izin Komandan melaporkan untuk saat ini penanganan masih berlanjut. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran pabrik ini. Petugas juga belum mengetahui adanya korban jiwa dan korban luka. Namun kerugian akibat peristiwa ini mencapai miliaran rupiah. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pabrik pengelolaan oli bekas dan limbah cair yang terbakar, kita telah terhubung dengan rekan Rudi Setiawan. Selamat pagi Rudi, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah api sudah berhasil dipadamkan? Ya, Yasin dan pemirsa, selamat pagi. Ya, Yasin, dapat kami informasikan untuk kebakaran hingga sampai saat ini, api memang belum bisa dipadamkan. Kebakaran ini memang sudah terjadi sejak pukul 10 malam, di mana api memang awalnya tadi hanya kecil dan kemudian menjadi membesar. Dan dapat bisa saya gambarkan, api di belakang saya ini kondisinya saat ini masih dalam pemadam kebakaran sedang melakukan untuk berupaya melakukan pemadam kebakaran, terutama memang di lokasi tempat saya berada ini aktivitas memang walaupun api masih ada, pemadam kebakaran lebih memilih untuk beraktivitas untuk memadamkan api yang berada di sekitar rumah-rumah warga, di mana untuk lokasi pabrik oli ini sendiri, di mana ini sangat berdekatan dan petugas pemadam kebakaran lebih memprioritaskan rumah-rumah warga. Sampai saat tadi pagi kondisi api sementara kadang berhenti atau maksud saya padam, namun api kembali menyala. Ya, itu diakibatkan karena banyaknya bahan-bahan oli atau limbah cair yang mudah terbakar dan mengakibatkan petugas dari pemadam kebakaran itu sendiri mengalami kesulitan. Ya, Yasmin, untuk sementara ini memang warga sebagian banyak yang diungsikan karena memang ini di belakangnya ini sangat berdekatan. Kalau melihat dari lokasi, saya bisa gambarkan ini. Lokasinya api masih bisa dilihat, bisa saya detilkan. Ini kondisinya ini, nah ini kondisi yang saat ini bagian mesin-mesin. Nah ini merupakan yang saat ini kondisinya masih terdapat ada api ya. Kemudian juga kalau dari sebelah kanan saya ini ada pemadam kebakaran sedang berupaya masih melakukan pemadaman api, di mana memang lokasi ini yang saat ini api masih menyala, namun tidak sebesar pada saat malam dan pagi tadi subuh ya. Ya, Yasin. Sementara itu Yasmin yang dapat kami informasikan untuk sementara ini untuk penyebab kebakaran juga masih diselidiki oleh pihak kepolisian dari Polres Karawang, Jawa Barat, dan juga pihak petugas dari damkar. Ya, Yasin. Ya baik, terima kasih rekan Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ledakan akibat kebocoran gas LPG 3 kg terjadi di Pademangan Timur, Jakarta Utara. Ya, akibat ledakan 3 pekerja tempat usaha catering menderita luka bakar. Petugas damkar Jakarta Utara mengevakuasi tabung gas usai insiden ledakan gas LPG di sebuah rumah di Jalan Pademangan 2, Pademangan Timur, Jakarta Utara, Kamis siang. Tabung LPG 3 kg tersebut masih mengeluarkan bau gas.
Diduga kebocoran gas menjadi pemicu terjadinya ledakan di rumah yang dijadikan tempat usaha catering makanan. Yang meledak apa sih? Ada tabung gas lah, udah pasti. Iya. Terus ada korban? Hah? Udah ke rumah sakit berdua ibu-ibu. Kalau saya meledak saya makan di situ saya ingat. Oh gitu. Langsung saya udah buat teriak air bersih ke sekolah. Akibat insiden ledakan gas, 3 orang pekerja catering mengalami luka bakar. Ketiganya dilarikan ke RSUD Pademangan untuk mendapatkan perawatan. Kasus ledakan ini dalam penyelidikan Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah angkot Jaklingko terbakar di ruas jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis malam. Angkot yang tengah beroperasi ini tiba-tiba terbakar, diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Sebuah video menunjukkan detik-detik sebuah angkot Jaklingko yang terbakar di ruas jalan raya DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis malam. Kobaran api terlihat membakar seluruh bagian mobil. Sebelumnya, angkot yang sedang beroperasi dan melaju dari arah Bekasi Timur menuju Cawang tiba-tiba saja terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di bagian mesin mobil hingga akhirnya membakar habis seluruh bagian angkot. Beruntung seluruh penumpang dan sopir berhasil menyelamatkan diri saat api mulai membesar. Mobil angkot yang terbakar akhirnya berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 3 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Banik, iNews melaporkan. Pemirsa, artis Nikita Mirzani terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang kembali jalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, usai sidang Nikita tak kuasa menahan tangis. Selebritas Nikita Mirzani kembali menjalani sidang atas kasus pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini Nikita menyampaikan tanggapan atas replik yang sebelumnya dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Nikita percaya diri membaca pembelaannya tersebut. Ia yakin 100% akan bebas dari kasus dugaan pemerasan dan TPPU. Menurut Nikita, fakta persidangan harusnya meringankan dan membebaskannya. Meski begitu, ibu 3 orang anak itu tak kuasa menahan tangisnya saat awak media menemuinya usai sidang. Nangis akhirnya selesai setelah ya akhirnya selesai ya. Ini tanggal 28 ini hari yang saya nanti banget setelah kurang lebih 8 bulan. Akhirnya tanggal 28 ini sebentar lagi gitu. Mudah-mudahan aku nggak punya harapan lain selain ke Bapak Hakim yang mulia, semoga bijaksana. Sebelumnya Nikita dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah oleh jaksa penuntut umum atas kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Sidang akan dilanjutkan 28 Oktober 2025 dengan pembacaan putusan.